Halo kaum magres semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film inspiratif yang diambil dari sebuah novel berjudul The Count of Monte Cristo yang dirilis pada tahun 2002. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat seru karena menceritakan seorang pria miskin yang dihina dan diambil kekasihnya oleh sahabatnya sendiri, hingga dirinya diasingkan ke penjara neraka selama 13 tahun. Namun sepulangnya dari penjara, dirinya mendadak jadi orang kaya raya karena menemukan harta karun yang sangat banyak di pulau terpencil. Oke, bagaimana lanjutan ceritanya? Ketika si pria itu sudah menjadi orang kaya raya, apakah dirinya akan balas dendam dan merebut kekasihnya kembali? Atau oke, kita simak aja ceritanya. Dan seperti biasa, cerita berlatar belakang pada tahun 1815 dengan memperlihatkan dua orang prajurit dari kapal dagang Prancis bernama Edmond Dantes dan Fernand Mondego yang sedang membawa kaptennya yang sedang sakit menepi ke Pulau Elba untuk meminta bantuan medis, yang mana Pulau Elba ini adalah tempat pengasingan Napoleon Bonaparte yang sengaja diasingkan oleh tentara Inggris. Sementara saat itu wakil kaptennya bernama Danglars, dirinya malah tetap tinggal di kapal, tidak ikut bersama mereka. Setelah menepi Edmond yang kala itu hendak mencari bantuan, mereka malah ditembaki oleh para penjaga Napoleon hingga akhirnya mereka pun terpaksa melawan. Sesudah melumpuhkan semua penjaga, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Napoleon Bonaparte. Lalu Edmond pun menyampaikan tujuan dirinya datang ke tempat tersebut, yakni mau meminta bantuan medis untuk menyembuhkan kaptennya yang sedang sakit. Mengetahui itu, Napoleon pun segera memberikan bantuan kepada Edmond dan Fernand, yakni mengobati kaptennya. Selepas kaptennya diobati, Edmond dan Fernand pun minum tuak sepuasnya. Yang mana saat mereka sedang asyik minum tuak, tiba-tiba Napoleon datang mengajak Edmond keluar untuk mengobrol secara pribadi sebagai imbalan atas jasa dokternya. Di mana saat itu Napoleon meminta Edmond agar mengirimkan surat rahasia kepada simpatisannya bernama Monsieur Clarien yang ada di Marseille. Napoleon mengatakan bahwa Edmond jangan pernah memberitahukan surat itu kepada siapapun, termasuk ke teman dekatnya Fernand. Lantas Edmond pun menanyakan bagaimana dirinya bisa menemukan Monsieur Clarien. Napoleon menjawab bahwa Edmond tidak perlu mencarinya karena nanti Clarien sendiri nggak akan menemui Edmond. Ketika surat itu diberikan tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam Fernand mengintipnya dari jendela. Sekembalinya ke tempat beristirahat, Fernand menanyakan kepada Edmond apa yang diinginkan Napoleon. Sesuai janji kepada Napoleon, Edmond pun tidak memberitahukan tentang surat itu kepada Fernand. Di sini Edmond tidak tahu bahwa Fernand sudah mengetahui surat tersebut. Menjelang pagi, Napoleon memberitahukan kepada Edmond bahwa sang kaptennya sudah meninggal, tidak bisa ditolong lagi. Mengetahui itu, dengan perasaan sedih, Edmond, Fernand, dan yang lainnya pun kembali ke kapal untuk pulang ke Marseille. Kings and pawns, Marshal. Setibanya di Marseille, terlihat di sana pacar Edmond yang bernama Mercedes datang ke pelabuhan untuk menjemputnya. Melihat Edmond menggotong mayat, spontan bos mereka yang bernama Monsieur Morel menanyakan kepada Danglars apa yang sebenarnya sudah terjadi. Danglars menjawab bahwa sang kapten meninggal dan Edmond tidak mematuhi perintahnya, yakni tetap membawa kaptennya ke Pulau Elba untuk mencari bantuan medis. Padahal usahanya itu sia-sia karena sang kapten tetap meninggal. Mengetahui itu, Morel mengatakan bahwa apa yang dilakukan Edmond itu sudah benar,
Bahkan seharusnya perbuatan itu dilakukan oleh Danglars sebagai wakil kaptennya. Disebabkan Danglars ini tidak bertanggung jawab, akhirnya Morel pun mengangkat Edmund sebagai kapten baru di kapal tersebut. Tentunya hal itu membuat Danglars merasa emosi sekaligus iri kepada Edmund yang bernasib baik. Di sisi lain, Fernand yang dari dulu diam-diam menyukai Mercedes, dirinya mengajak Mercedes mempludan. Akan tetapi dengan tegas Mercedes menolak, karena dirinya hanya mencintai Edmund yang merupakan cinta pertamanya sejak kecil. Saat Fernand berusaha merayu Mercedes, Edmund datang sambil membawa kabar gembira untuk pacarnya, bahwa sekarang dirinya diangkat menjadi kapten oleh Monsieur Morel. Mendengar itu Mercedes merasa bahagia, sementara Fernand dirinya merasa iri dan langsung pergi dengan berwajahkan masam. Malamnya Edmund dan Mercedes yang sudah lama tidak bertemu pun langsung melakukan empludan sepuasnya di tepi pantai. Setelah puas empludan, Edmund mengatakan kepada kekasihnya bahwa nanti jika dirinya sudah mampu membelikan cincin, maka dirinya akan menikahi kekasihnya itu. Mercedes menjawab bahwa untuk menikahi dirinya Edmund tidak perlu harus membelikannya cincin. Lantas saat itu Mercedes pun mengambil kain dan mengikatkan ke jarinya sebagai cincin. Mercedes mengungkapkan bahwa sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah melepaskan cincin tersebut, sebagai tanda bahwa dirinya benar-benar sangat mencintai Edmund dengan tulus. Mendengar itu Edmund merasa bahagia dan berniat menikahi kekasihnya itu beberapa hari lagi. You will never see it off my finger. Keesokan harinya Fernand dan Danglars yang sama iri atas nasib baik Edmund. Lantas mereka pun bersekongkol dan melaporkan surat itu kepada hakim di kota tersebut yang bernama Villefort. Hingga akhirnya Edmund yang sedang makan bersama pacar dan ayahnya pun langsung ditangkap untuk dihadapkan kepada Villefort. Don't worry, Father, this is a mistake. Have any personal contact with Napoleon when you were on Elba? Asked me to deliver a personal letter to a friend in... Dantes, this is a letter to one of Napoleon's agents. Meskipun isi surat tersebut berisi permintaan Napoleon untuk melarikan diri, namun Villefort membebaskan Edmund, disebabkan Edmund tidak mengetahui isi surat itu. Akan tetapi ketika Edmund memberitahukan bahwa surat itu untuk Monsieur Clarion, spontan Villefort pun merasa terkejut dan langsung membakar suratnya, karena ternyata Clarion itu adalah ayahnya, yang diam-diam merupakan simpatisan Napoleon, sedangkan Villefort sendiri berpihak kepada pemimpin yang baru. Jadi untuk menutupi aib ayahnya, di sini Villefort yang awalnya sudah membebaskan Edmund pun terpaksa menyuruh bawahannya membawa Edmund untuk dikirim ke penjara neraka Citeudip yang ada di pulau terpencil. Monsieur Villefort. Monsieur Villefort? Ketika Edmund hendak dinaikkan ke Skoci, spontan dirinya pun berontak dan kabur menuju rumah Fernand untuk meminta bantuan. Disebabkan ayah Fernand yang bernama Mondego itu adalah seorang panglima di negaranya. Sesampainya di sana Edmund pun memberitahukan kepada Fernand bahwa dirinya hendak dipenjara karena gara-gara surat dari Napoleon. Mengetahui itu Fernand mengatakan bahwa dirinya tahu tentang surat itu, sebab saat Napoleon memberikan surat itu kepada Edmund dirinya melihatnya dari jendela. Bahkan dirinya sudah membaca surat tersebut ketika Edmund sedang tidur. Mendengar itu Edmund menjadi sadar rupanya orang yang melaporkan dirinya ke Villefort itu adalah Fernand. Fernand menjawab, ya itu memang benar. Akan tetapi dirinya tidak melakukan perbuatan itu sendirian, melainkan bersekongkol dengan Danglars. It was you? Well, it wasn't just me, it was Danglars. Dengan penuh emosi kemudian saat itu Edmund pun menyerang Fernand hingga akhirnya mereka pun gelut. Di sini Edmund tidak mengetahui bahwa Fernand tega melakukan hal itu karena dirinya iri sekaligus ingin menikahi kekasihnya, yang mana pertarungan ini pun dimenangkan oleh Fernand karena dirinya sangat mahir memainkan pedang dibandingkan Edmund, dan dengan teganya di sini Fernand menyerahkan Edmund yang sedang terluka itu kepada prajurit. I told you it wasn't always going to be this way, Edmund.
Paginya, Villefort memarahi ayahnya dan meminta agar ayahnya berhenti untuk membantu Napoleon melarikan diri, disebabkan sekarang dirinya sudah diangkat menjadi hakim oleh pemimpin baru. Mendengar itu spontan, ayahnya pun menolak permintaan anaknya tersebut, dikarenakan dirinya sudah bersumpah akan setia kepada Napoleon. Di waktu yang sama terlihat saat itu Edmond diantarkan ke penjara Citeaudeap. Setibanya di sana, Edmond pun disambut oleh sipir penjara tersebut yang bernama Armand Dorlec. Namun karena kekejaman orang-orang sering memanggilnya si Asep Jabrik. Kemudian saat itu Edmond pun diantarkan ke selnya. Namun sebelum pergi, dengan kejamnya Asep Jabrik mencambuk punggung Edmond hingga Edmond mencerit kesakitan. Sedangkan di tempat lain, ayah Edmond, Morel, Mercedes, dan Fernand mendatangi Villefort untuk menanyakan keberadaan Edmond. Bahkan di sini Fernand berpura-pura membela Edmond demi untuk mengambil hati Mercedes. Melihat sikap Fernand berubah semacam itu, awalnya Villefort merasa kebingungan karena yang melaporkan Edmond kepada dirinya itu adalah Fernand sendiri. Namun ketika melihat Mercedes cantik, di sini Villefort pun menjadi sadar rupanya Fernand berpura-pura membela Edmond itu adalah demi mendapatkan hati Mercedes. That was not possible. That is government business. Menyadari itu, Villefort pun mendukung usaha Fernand dengan mengatakan kepada mereka bahwa Edmond sudah dihukum mati atas tuduhan pengkhianatan, dan dirinya menyarankan kepada Mercedes untuk segera melupakan Edmond dan menikah dengan Fernand yang merupakan sahabat baiknya. Mendengar Edmond sudah meninggal, Mercedes pun merasa sedih, begitu juga dengan ayah Edmond dan Tuan Morel. Selepas Mercedes dan yang lainnya pergi, Fernand pun mengucapkan terima kasih karena Villefort sudah membantunya. Dan mulai saat itu mereka berdua pun menjadi dekat dan saling membantu satu sama lain. Sementara Edmond, korban kebiadaban mereka, dirinya menderita di dalam penjara hingga 1 tahun kemudian. Sebagai ucapan ulang tahun, Asep Jabrik yang kejam pun mencambuk punggung Edmond hingga berdarah. Happy anniversary, Dante. Come back! What's my crime? Karena tidak mempunyai cara untuk melarikan diri dari penjara tersebut, Edmond pun putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya. Namun beruntungnya dirinya keburu sadar bahwa putus asa itu bukanlah perbuatan yang baik. Sadar akan hal itu, Edmond pun mengurungkan niatnya tersebut. 7 tahun kemudian, terlihat di sana keadaan Edmond sudah jauh berbeda dari sebelumnya, yang mana kini rambutnya panjang dan bewokan. Suatu hari ketika Edmond sedang makan, dirinya dikejutkan oleh seorang tahanan yang masuk ke dalam selnya lewat bawah tanah. Lalu si kakek itu mengatakan bahwa dirinya bernama Evaria, orang Italia yang sudah mendekam di penjara tersebut selama 11 tahun, yang mana beliau sudah menghabiskan waktu 5 tahun menggali terowongan untuk kabur. Namun sekarang usahanya sia-sia karena ternyata beliau malah menggali ke arah sel Edmond. Kemudian saat itu Edmond menginjak pundak Edmond untuk melihat langit, disebabkan beliau belum pernah melihat langit lagi selama 11 tahun. Usai melihat langit, Edmond bersyukur kepada Sang Pencipta. Mendengar itu, Edmond melarang beliau untuk menyebut nama Tuhan di tempat tersebut, dikarenakan nama Tuhan di dalam hatinya kini sudah memudar dan tiada lain yang menggantikannya adalah rasa dendam kepada orang yang telah mencelakakannya, yang manakala itu Edmond membawa Edmond ke selnya. Follow me. Escape. Lalu di sana mengajak Edmond menggali untuk jalan kabur. Dan sebagai imbalannya beliau akan mengajarkan kepada Edmond beberapa ilmu yang pernah dipelajarinya. Di antaranya yaitu ekonomi, matematika, filsafat, dan sains. Mendengar itu Edmond pun menyetujuinya. Dan tanpa buang-buang waktu, mulai saat itu juga mereka pun langsung menggali. Setiap harinya setelah selesai menggali, beliau pun mengajari Edmond berbagai macam ilmu. Semenjak bertemu dengan Edgar, dan Edmond pun menjadi ceria dan punya tujuan. Tidak seperti sebelumnya,
Ketika sedang bekerja, Eb pun menceritakan tentang masa lalunya kepada Edmund, bahwa dulu beliau adalah seorang prajurit yang sangat terlatih. Namun suatu hari beliau memutuskan berhenti karena tidak mau terus-terusan disuruh membunuh orang tidak bersalah. Setelah berhenti menjadi prajurit, beliau bekerja kepada seorang pria baik yang sangat kaya raya bernama Count Enrique Spada. Namun sayangnya beberapa tahun kemudian Spada meninggal. Setelah Spada meninggal, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Spada telah menyembunyikan kekayaan yang tidak terbatas. 2 minggu kemudian sesudah berita itu menyebar, beliau ditangkap oleh Napoleon. Disebabkan Napoleon merasa yakin bahwa beliau mengetahui di mana Spada menyembunyikan kekayaannya. Akan tetapi beliau tidak memberitahukannya kepada Napoleon, dikarenakan beliau memang tidak mengetahuinya. Hingga akhirnya Napoleon yang marah pun melemparkan beliau ke penjara neraka tersebut. Dikarenakan jatah makannya sedikit, setiap harinya mereka pun suka menangkap tikus dan memakannya untuk menambah tenaga. Suatu malam Edmund meminta kepada Eb agar mengajari dirinya berkelahi dan memainkan pedang. Mendengar itu beliau pun menyanggupinya. Keesokan harinya beliau pun mengajari Edmund cara memainkan pedang, diawali dengan melatih kecepatan tangannya. Disebabkan setiap harinya terus-terusan dilatih, kini Edmund pun jadi jago berkelahi dan pandai memainkan pedang. Bahkan kini ilmu pengetahuannya juga sangat luas. Take first, money later. Suatu ketika Eb mengungkapkan, bukankah Edmund pernah mengatakan bahwa awalnya Villefort sempat membebaskannya. Namun ketika Edmund menyebut nama Monsieur Clarion, Villefort menarik kembali keputusannya dan membakar surat tersebut. Mendengar itu Edmund menjawab, "Ya, itu memang benar." Eb menjelaskan bahwa beliau merasa keheranan karena tidak mungkin ada seorang hakim yang membakar bukti seorang terdakwa. Mengetahui itu di sini Edmund pun menjadi sadar bahwa Villefort telah mengkambing hitamkan dirinya itu demi untuk melindungi Clarion. Dan ternyata Clarion itu adalah ayah Villefort sendiri. Menyadari itu spontan Edmund pun benar-benar sangat emosi karena dirinya sudah dibodohi oleh Villefort. Villefort's father was a colonel in Napoleon's army. Bravo. Please God. Selepas mengobrol mereka pun kembali menggali, namun naasnya tiba-tiba terowongannya runtuh, membuat Eb yang tidak sempat melarikan diri tertimpa batu yang ternyata terowongannya runtuh itu. Sebentar lagi galian mereka akan sampai ke laut. Dengan perasaan sedih kemudian saat itu Edmund pun membawa Eb ke selnya. Merasa bahwa umurnya tidak akan lama lagi, Eb pun menyuruh Edmund agar mengambil sesuatu yang beliau sembunyikan di bawah batu. Setelah diambil ternyata itu adalah peta harta karun Spada yang disembunyikan di Pulau Monte Cristo, Itali. Eb menyampaikan ketika dulu beliau mengatakan kepada Napoleon bahwa beliau tidak tahu tentang harta karun Spada itu bohong. Disebabkan beliau tidak mau harta karun Spada itu jatuh ke tangan orang yang salah. Dan saat itu Eb berpesan agar Edmund tetap menjalankan rencananya untuk kabur, supaya bisa mengambil harta karun Spada, yang mana setelah nanti Edmund berhasil mendapatkan harta karun itu, maka Edmund harus menggunakannya untuk kebaikan. Selepas mengatakan hal tersebut, Eb pun menghembuskan nafas terakhirnya, membuat Edmund yang menerima kenyataan itu merasa sedih. Saat Edmund sedang menangisi mayat Eb, tiba-tiba seorang petugas datang mau memberi jatah makan. Melihat itu Edmund pun langsung masuk ke terowongan. Melihat Eb tidak juga bangun, spontan si petugas itu pun memanggil teman-temannya. Tak lama si petugas itu pun datang kembali sambil membawa teman-temannya. Mengetahui bahwa Eb sudah meninggal, lantas mereka pun memasukkannya ke kantong mayat untuk dibuang ke laut. Saat para petugas itu pergi hendak melaporkan hal tersebut kepada Asep Jabrik, Edmund keluar dari persembunyiannya dan kembali menghampiri mayat Eb. Dan tiba-tiba di sini Edmund mendapatkan ide untuk melarikan diri, yakni masuk ke dalam kantong mayat Eb. Sementara mayat Bah Eb dirinya pindahkan ke selnya untuk mengelabui petugas. Ketika Asep Jabrik dan anak buahnya datang,
Beruntungnya Edmond sudah berhasil menyelesaikan pekerjaannya, hingga tanpa curiga sedikit pun mereka menggotong kantong itu, yang mereka sangka bahwa di dalamnya adalah mayat Abah Eb. Tatkala Asep Jabrik dan kedua anak buahnya sedang membawa mayat Bah Eb, terlihat di sana salah satu anak buahnya yang bertugas memberi jatah makan Edmond. Dirinya merasa kesal disebabkan Edmond tidak juga bangun memberikan piringnya. Namun setelah pintunya dibuka, dirinya merasa terkejut karena ternyata orang yang sedang terbaring itu bukanlah Edmond melainkan mayat Eb. Mengetahui itu, si petugas itu pun langsung berlari sambil kukuruan memanggil Asep Jabrik. Akan tetapi dikarenakan jaraknya lumayan jauh, Asep Jabrik tidak mendengar teriakan anak buahnya itu, hingga dirinya pun santai berjalan menuju tepi tebing. Ketika mereka hendak melemparkan mayat Eb, si petugas itu kukuruan memanggil Asep Jabrik, membuat Asep Jabrik tidak fokus, di mana hal itu pun dimanfaatkan baik oleh Edmond, yakni mengambil kunci yang menggantung di celananya Asep Jabrik, hingga Asep Jabrik pun jatuh terbawa ke laut. Setelah berhasil membuka borgol di kakinya, Edmond pun muncul ke permukaan dan membunuh Asep Jabrik yang sedang berusaha menepi. Selepas Asep Jabrik mati, Edmond pun ngojai meninggalkan tempat tersebut. Edmond yang kala itu kabur dari penjara neraka. Keesokan harinya Edmond menemukan dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil. Menyadari bahwa sekarang dirinya sudah bebas, di sini Edmond pun benar-benar merasa sangat bahagia sampai dirinya berlari lompatan seperti anak kecil. Di sini Edmond tidak mengetahui bahwa dirinya di pulau itu tidaklah sendirian. Terlihat di sana ada banyak para bajak laut yang sedang memperhatikan kelakuannya. Lalu pemimpin para bajak laut itu yang berambut panjang bernama Luigi Vampa memberitahukan kepada Edmond bahwa alasan dirinya datang ke pulau itu yakni mau mengubur hidup-hidup salah satu anak buahnya bernama Jacopo yang sudah berani mau mencuri emas untuk dirinya sendiri. Dan saat itu Vampa menyuruh Edmond bertarung dengan Jacopo. Dan jika Jacopo menang maka Jacopo akan diampuni kesalahannya. Namun jika Jacopo kalah maka Jacopo akan tetap dikubur hidup-hidup. Sementara Edmond akan diangkat menjadi anak buahnya untuk menggantikan posisi Jacopo. Sebelum pertarungan dimulai, Vampa memperingatkan Edmond agar berhati-hati disebabkan Jacopo itu sangat lincah dan ahli memainkan pisau. Mendengar itu Edmond mengatakan bahwa dirinya tidak takut dan menyuruh Vampa melepaskan Jacopo. Karena sekarang Edmond ini sangat jago berkelahi, akhirnya Jacopo pun kalah. Namun Edmond yang merasa kasihan kepada Jacopo, dirinya meminta kepada Vampa agar mengampuni Jacopo, yang mana sebagai imbalannya Edmond bersedia melatih anak buah Vampa supaya mereka jago berkelahi. Mendengar itu Vampa pun menyetujuinya, dan dirinya menamai Edmond dengan panggilan Jatara. Disebabkan Edmond sudah menyelamatkan nyawanya, Jacopo pun berjanji bahwa dirinya akan setia menjadi anak buah Edmond selama-lamanya. 3 bulan kemudian, sesampainya di kota Marseille, Vampa pun memberikan sekantong uang kepada Edmond sebagai upah kerjanya selama ini. Karena sudah mengetahui masa lalu Edmond yang dikhianati sahabatnya sendiri, Vampa pun menyuruh Edmond agar turun dari kapalnya, sebab jika Edmond tetap bekerja di kapalnya maka itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah Edmond. Mendengar itu Edmond pun menerima saran dari Vampa tersebut, dan Edmond berjanji bahwa suatu hari nanti dirinya akan datang menemui Vampa untuk membalas kebaikannya. Selepas turun dari kapal, Edmond pun menyuruh Jacopo menunggu, sementara dirinya menemui Monsieur Morel untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Setelah saling bertemu, Morel pun tidak mengenali Edmond.
Di sisi lain dirinya juga sudah mendengar kabar bahwa Edmund sudah divonis hukuman mati. Menyadari Morel tidak mengenalinya, Edmund pun mengaku bernama Jatara yakni sahabat Edmund. Lalu dirinya pun menanyakan keberadaan ayahnya. Morel mengatakan ayah Edmund sudah meninggal terkena serangan jantung. Setelah mendengar bahwa Edmund divonis hukuman mati, mendengar kabar itu Edmund pun merasa sedih. His father hanged himself. Melihat keadaan Tuan Morel kini sengsara, Edmund pun menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Morel menjawab bahwa setelah beberapa bulan Edmund divonis hukuman mati, Danglars merebut perusahaannya. Mengetahui itu Edmund pun semakin benci kepada Danglars. Selain itu Morel juga memberitahukan bahwa 1 bulan setelah Edmund divonis hukuman mati, Mercedes menikah dengan Fernand dan sekarang Fernand ada di Paris, sudah menjadi panglima menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal. Mendengar kabar itu hati Edmund pun merasa hancur bagai disambar petir di siang hari. Sebelum pergi Edmund memberikan sekantong uang kepada Morel sebagai ucapan terima kasih atas kebaikannya dulu. Contes is dead. Sesampainya di luar, Jacopo memberitahukan bahwa dirinya sudah berhasil mendapatkan perahu. Mengetahui itu Edmund pun mengajak Jacopo pergi ke Pulau Monte Cristo untuk mengambil harta karun sepada. Sesudah mengikuti petunjuk yang ada di peta, akhirnya Edmund pun menemukan harta karun sepada yang jumlahnya sangat banyak. Setelah semua harta karunnya diangkat, di sini Jacopo merasa keheranan karena Edmund malah melamun bukannya bahagia. Jacopo mengatakan bahwa Edmund jangan melamun, dan jika Edmund menginginkan sesuatu maka dirinya tinggal membelinya. Edmund menjawab bahwa dirinya tidak menginginkan apapun selain balas dendam kepada Danglars, Villefort, Mondego, dan Mercedes. Danglars, Villefort, Fernand, and Mercedes. Mendengar itu Jacopo mengatakan bahwa Edmund jangan merasa kebingungan karena dirinya bersedia pergi ke Paris sendirian dan membunuh mereka. Edmund mengatakan jika mereka langsung dibunuh, itu terlalu baik bagi mereka, yang mana dirinya menginginkan mereka sama menderita seperti dirinya, yakni direnggut semua kebahagiaannya. Jacopo mengungkapkan jika keinginan Edmund semacam itu, maka Edmund harus memiliki nama yang bagus selain Jatara, karena sekarang dirinya ini sangat kaya. Akhirnya Edmund pun menamai dirinya dengan panggilan Count of Monte Cristo. Setibanya di Paris, Edmund pun menyuruh Jacopo membeli rumah yang sangat megah. I'm here to purchase your lovely home. Melihat Jacopo berwajah miskin, pemilik rumah megah yang bernama Haji Hudori pun mengusir Jacopo karena disangkanya Jacopo kurang waras. Namun setelah melihat Jacopo membawa emas yang banyak, Haji Hudori pun merasa malu dan menjual rumahnya tersebut. Sesudah mempunyai rumah yang megah, Edmund pun mengundang semua bangsawan yang ada di Paris termasuk Villefort dan istrinya. Kemudian saat itu Jacopo pun memperkenalkan Edmund yang kini memiliki nama Count of Monte Cristo dengan berpakaian sultan, lalu Edmund pun menyapa mereka. Selepas itu Edmund menghampiri Villefort dan istrinya. Karena penampilan Edmund berbeda, di sini Villefort dan istrinya pun tidak mengenalinya. Melihat Fernand dan Mercedes tidak datang, lantas dirinya pun menanyakannya kepada Jacopo. Jacopo menjawab bahwa dirinya sudah mengundangnya, akan tetapi Fernand sedang sibuk, jadi dirinya tidak bisa datang. Fernand yang kini sudah jadi panglima, dirinya suka berjudi dan bermain wanita. Setelah ditelusuri, Edmund mengetahui bahwa Fernand mempunyai perkebunan kapas peninggalan ayahnya. Mengetahui bahwa sekarang hubungan Fernand dan Danglars tidak baik, Edmund pun menyogok semua perusahaan kapal pengiriman barang langganan Fernand supaya mereka menolak kerjasama lagi dengan Fernand. Disebabkan semua perusahaan kapal menolak, akhirnya Fernand pun terpaksa menemui Danglars dan memakai kapalnya untuk mengirimkan kapasnya tersebut.
Di sisi lain, Jacopo memberitahukan kepada Edmond bahwa Fernand memiliki seorang anak bernama Albert. Mengetahui itu, Edmond pun menyuruh orang untuk memata-matai Albert. Yang mana saat karnaval, Edmond pun menyewa seorang wanita cantik untuk menyagot Albert. Melihat wanita itu cantik, Albert pun mengejarnya. Sesampainya di tempat yang sunyi, Albert pun ditangkap oleh Vampa yang sudah dibayar oleh Edmond. Saat Vampa sedang berpura-pura mengancam Albert, Edmond datang menyelamatkannya dengan menghajar Vampa dan anak buahnya. Di sini Albert tidak mengetahui bahwa semua itu adalah skenario Edmond agar dirinya bisa masuk ke keluarganya untuk menghancurkan Fernand dan Mercedes. Sebelum pergi, Edmond pun meminta kepada Albert agar esok hari Albert datang ke rumahnya. Agreed? Agreed. Keesokan harinya Albert pun datang ke rumah Edmond memenuhi permintaannya. Lalu di sana Albert menanyakan kepada Edmond, kenapa Tuan mengetahui penculikan dirinya? Edmond menjawab bahwa dirinya sudah membayar beberapa orang untuk mencatat informasi apapun yang ada di kota tersebut, termasuk keselamatan Albert disebabkan Albert anak bangsawan yang harus dilindungi. Son of a fellow noble. Was the least I could do. Kemudian di sana Edmond sengaja menanyakan kepada Jacopo tentang pengiriman emas sepada yang akan dikirimkan melalui Marcel, di mana tujuan Edmond membicarakan tentang emas sepada di depan Albert ini yakni supaya Albert memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya yang terkenal licik dan jahat. Lalu saat itu Albert pun meminta kepada Edmond agar datang ke rumahnya untuk menghadiri acara ulang tahunnya yang ke-16. Keesokan harinya saat Albert berulang tahun, Edmond pun datang ke rumahnya, membuat semua orang yang ada di sana kagum dan menghormatinya. Yang mana saat itu Albert pun memperkenalkan Edmond kepada kedua orang tuanya. Dan beruntungnya di sini Fernand beserta Mercedes tidak mengenali Edmond, yang mereka tahu bahwa orang yang ada di hadapan mereka ini adalah Count of Monte Cristo, orang asing yang sangat kaya raya yang baru pindah ke Paris. Lalu Edmond pun meminta izin kepada Fernand untuk mengajak istrinya berdansa. Saat sedang berdansa di sini Mercedes mulai mengenali dan mengatakan kepada Monte Cristo bahwa Cristo ini mirip seperti kekasihnya yang sudah wafat belasan tahun lalu. Mendengar itu Edmond berpura-pura tidak tahu dan dirinya menjawab bahwa dirinya itu bukanlah kekasih Mercedes dulu. I'm not that man. Selain Edmond, terlihat di sana Villefort dan istrinya juga datang dengan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di sini Edmond pun meminta kepada Villefort untuk mengatur pengiriman emas yang akan dikirimkan melalui Marcel. Selepas mengobrol dengan Edmond, Fernand datang menghampirinya. Lantas di sana Fernand pun menanyakan kepada Villefort apa yang barusan diobrolkannya dengan Cristo. Villefort memberitahukan bahwa barusan Cristo meminta agar dirinya mengatur pengiriman emas melalui Marcel. Mengetahui itu Fernand yang jahat pun mengajak Villefort untuk merampok emas tersebut. Mendengar itu Villefort yang sangat jahat pun menyetujuinya. Dan saat itu Fernand berencana mau mengamankan emas itu ke rumah tua peninggalan ayahnya. Di sini mereka tidak tahu bahwa itu adalah jebakan Edmond untuk balas dendam kepada mereka. And yet you'll only get 50. Dan. Young Albert has made far too much of the assistance. Saat sedang makan merayakan ulang tahun Albert, di sini Edmond sengaja memainkan rambutnya seperti kebiasaannya dulu, yang mana hal itu Edmond lakukan dengan tujuan agar Mercedes mengenalinya, dan setelah Mercedes mengenalinya, dirinya akan menyakiti Mercedes untuk balas dendam. Keesokan malamnya Edmond menangkap basah Danglars yang berniat merampok emasnya. Di sini Danglars tidak sadar bahwa Edmond sengaja memancing agar Danglars berbuat kejahatan sehingga Edmond bisa mengirimkannya ke penjara. Kemudian tanpa ampun Edmond pun langsung menggantung Danglars sebelum Danglars dikirim ke penjara neraka Citeudip. Edmond mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bukanlah Count of Monte Cristo, melainkan Edmond Dantes, orang yang telah dikhianatinya belasan tahun lalu.
Selepas berhasil meringkus Danglars, Edmond pun menyerahkan Villefort ke pihak berwajib untuk dikirim ke penjara neraka Citeudip atas pembunuhan ayahnya sendiri yang dilakukan melalui tangan Fernand. Dan saat Villefort menatap jelas, di sini dirinya baru sadar ternyata orang yang ada di hadapannya itu bukanlah Kristo melainkan Edmond Dantes, orang yang telah dihancurkan hidupnya belasan tahun lalu. Ketika hendak dikirim di sini, Edmond sengaja menyimpan beceng di samping tempat duduk Villefort. Melihat itu, Villefort yang tidak mau menderita pun berniat mau mengakhiri hidupnya. Namun sialnya becengnya tidak ada pelurunya. Edmond mengatakan bahwa dirinya tidak akan mudah membuat kematian Villefort, melainkan akan membuatnya menderita seperti yang pernah dialami oleh dirinya. Kenapa Villefort tega membunuh ayahnya sendiri? Karena ayahnya tidak menurut untuk berhenti menjadi pengikut Napoleon. Oke, kan lanjut. Didn't think I'd make it that easy, did you? Mercedes yang kini sudah meyakini bahwa Kristo adalah Edmond. Lantas dirinya pun mendatangi Edmond dan menanyakan kemana saja Edmond selama ini. Karena Villefort mengatakan bahwa Edmond sudah mati, disebabkan Mercedes ini sudah mengetahui bahwa dirinya adalah Edmond. Di sini Edmond pun berterus terang bahwa dirinya dikirim ke penjara neraka Citeudip oleh Villefort dan hidup menderita selama 13 tahun. Mendengar itu, Mercedes menanyakan kenapa sepulangnya dari penjara Edmond tidak menemuinya. Edmond menjawab bagaimana mungkin dirinya mau menemui Mercedes yang sudah tega menikah dengan orang yang telah mengkhianatinya. Why did you not wait? You married the very man who betrayed. Sambil memperlihatkan cincin yang terbuat dari kain, Mercedes menyampaikan kepada Edmond bahwa dulu dirinya pernah mengatakan yang mana dirinya ini tidak akan pernah melepaskan cincin tersebut sampai kapanpun, sebagai tanda bahwa dirinya itu benar-benar sangat mencintai Edmond. Edmond mengungkapkan jika Mercedes memang benar-benar masih mencintai dirinya, maka Mercedes jangan pernah merampas kebencian yang ada di dalam dirinya, sebab sekarang hanya itulah yang dirinya punya. Mercedes menjawab jika Edmond merasa benci maka lepaskanlah kebencian itu, sebab dirinya juga tidak tahu kenapa Tuhan tidak menyatukan mereka dari 16 tahun lalu. Akan tetapi sekarang Tuhan telah menawarkan kepada mereka untuk memulai hidup baru bersama. Jadi Edmond jangan pernah mengabaikan uluran tangan kemurahannya. Mendengar itu seketika hati Edmond pun langsung luluh, hingga saat itu juga mereka pun langsung melakukan empedu dan sepuasnya sampai pagi. Keesokan harinya Jacopo memberitahukan kepada Mercedes bahwa nanti malam Edmond akan membawa Mercedes dan Albert untuk pergi meninggalkan Prancis dan memulai hidup baru di negara lain. Mendengar itu, Mercedes yang sangat mencintai Edmond pun merasa bahagia dan langsung pulang ke rumahnya. Where's the Count? Sesampainya di rumah, Mercedes menemukan Fernand sedang mengemasi semua barang-barangnya yang ternyata dirinya itu hendak kabur karena mau ditangkap atas pembajakan, korupsi, dan pembunuhan. Mercedes menanyakan apakah benar Fernand melakukan semua itu. Fernand menjawab, "Iya, itu benar." Kemudian dirinya menyuruh Mercedes mencari Albert karena sekarang pasukan sedang dalam perjalanan. Mendengar itu, Mercedes mengatakan bahwa dirinya dan Albert tidak akan ikut pergi bersama Fernand karena Albert itu bukanlah anak Fernand melainkan anak Edmond. Albert Mondego was the son of Edmond Dantes. Yang mana dulu setelah Edmond pergi, dirinya mau menikah dengan Fernand itu disebabkan dirinya sudah hamil mengandung anak Edmond. Mendengar itu, Fernand merasa terkejut karena ternyata selama ini Mercedes tidak pernah mencintainya, melainkan masih tetap mencintai Edmond. Sebelum pergi dengan perasaan kesal, Fernand mengucapkan terima kasih karena Mercedes sudah membahagiakan hidupnya selama beberapa waktu. Namun Mercedes menjawab bahwa dirinya tidak pernah merasa bahagia selama hidup dengan Fernand. You never pleased me. Sebelum kabur, Fernand sengaja mampir dahulu ke rumah peninggalan ayahnya untuk mengambil emas hasil curiannya dari kapal milik Edmond. Namun saat membuka setiap peti di sini, Fernand merasa terkejut karena ternyata isinya bukanlah emas melainkan pasir, dan itu tak lain adalah perbuatan Edmond yang sengaja menjebaknya. Ketika Fernand sedang keheranan, Edmond datang ke tempat tersebut. Monte Cristo.
Awalnya di sini Fernand tidak mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Edmond, teman masa lalunya yang telah dihancurkan hidupnya. Namun setelah Edmond memberitahunya bahwa dirinya itu bukanlah Monte Cristo melainkan Edmond, spontan Fernand pun merasa ketakutan dan langsung kencing di celana. Lalu Fernand pun menanyakan bagaimana caranya Edmond bisa kabur dari penjara neraka itu. Edmond menjawab bahwa Fernand tidak perlu mengetahuinya. Yang jelas sekarang dirinya akan membawa Mercedes dan Albert ke negara lain untuk memulai kehidupan baru. Sementara Fernand dirinya akan dikirimkan ke penjara Citeudip. Mendengar itu Fernand mengatakan, kenapa Edmond tega melakukan hal itu? Edmond menjawab bahwa semua itu dirinya lakukan untuk membalas kejahatan Fernand. Say it's vengeance for the life you stole from me. We were friends, Edmond. Di mana ketika Edmond sedang menahan Fernand agar tidak kabur, tiba-tiba Albert datang menyelamatkan Fernand. Tentunya hal itu membuat Edmond yang belum mengetahui bahwa Albert ini adalah anaknya merasa emosi dan berniat membunuhnya. Namun beruntungnya sebelum Edmond melakukan perbuatannya, Mercedes datang menghalanginya. Mercedes mengatakan kepada Albert bahwa Albert harus tahu sebenarnya dirinya itu bukanlah anak Fernand, melainkan anak Edmond, yakni seorang pria yang Albert kenal sebagai Count of Monte Cristo. Mengetahui itu Edmond dan Albert pun merasa terkejut. Ternyata mereka itu adalah ayah dan anak. Saat mereka sedang lengah, Fernand yang sudah mengisi becengnya dirinya berniat menembak Edmond. Melihat itu dengan cepat Jacopo yang sudah berada di sana pun melemparkan pisaunya ke beceng Fernand hingga tembakan Fernand pun meleset dan mengenai Mercedes. Namun beruntungnya Mercedes masih bisa diobati. Sementara Fernand yang kabur dirinya berubah pikiran setelah menyadari bahwa dirinya tidak punya tempat tujuan. Kemudian Fernand pun kembali dan dirinya menantang Edmond berduel sampai mati. Mendengar itu Jacopo pun menyuruh Edmond agar melayaninya. Dan pertarungan pun dimulai dengan sangat ragot sampai kebun gandum Mbah Eman sampai lidik. Karena sekarang kemampuan Edmond jauh di atas Fernand, akhirnya Fernand pun mati. I'm a count, not a saint. 3 bulan kemudian Edmond mengunjungi penjara Citeudip dan membelinya untuk mengingat Mbah Evaria yang sudah sangat baik kepada dirinya sehingga dirinya menjadi orang terkaya. Kemudian di sana Edmond berjanji kepada Evaria yang sudah meninggal bahwa sekarang dirinya akan menggunakan semua hartanya itu untuk kebaikan disebabkan dendamnya sudah terbalaskan. Selepas Edmond mengucapkan janjinya, Mercedes, Jacopo dan Albert menghampirinya. Lalu saat itu Edmond pun mengajak mereka pulang ke rumahnya untuk memulai kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Sampai kapanpun orang yang berada di jalan yang benar akan tetap beruntung meskipun harus melewati dahulu ujian yang berat. Janganlah mempunyai sifat iri seperti Fernand karena sifat iri itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Dan Anda harus yakin bahwa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk Anda itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Oke, tamat ending yang cukup membahagiakan. Saya sampai ngos-ngosan gini. Tapi puas sih saya membacanya meskipun panjang sekali skripnya. Seru gitu, seru, sedih dan ada motivasinya buat kita. Film ini tidak, ya kalau bilang film tahun 90-an itu 92.000 pada bagus-bagus gitu. Ada kesan-kesan pesan tersendiri bagi yang menontonnya. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam pengangguran. Anggur naon deui atuh anjing, ngopi ya. Yuk ka dieu kumpul lur, kanya lanjut.